Dari perusak-perusak ini yang tersangkanya sudah kita tangkap, kemudian kita lakukan pemeriksaan, dan yang sudah kita tahan, ada juga yang tidak kita tahan karena ancamannya tidak untuk diizinkan ditahan ya, tadi di bawah 5 tahun itu tidak ditahan. Dan saya ingin menyambungkan ya, dari kegiatan anarkis ini tentunya ada apa sehingga kenapa pengunjuk rasa ini sampai seperti itu dengan banyak korban dan sebagainya itu. Jadi dengan adanya anarkis ini ya, yang diakibatkan dari pengunjuk rasa ini, anarkis dan vandalisme ini, kemudian kita cek ke belakang. Apa sih sebenarnya kenapa bisa terjadi anarkis sehingga merusak fasilitas umum, fasilitas Polri dan anggota kepolisian itu sendiri dilukai. Tadi ada beberapa kegiatan yang terpantau di media sosial ya, media sosial itu. Media sosial yang saya sampaikan ini dari Medan gitu ya, yang dari Medan. Dari Medan ini akhirnya kita menemukan ya, kita menemukan ada 2 laporan polisi, kemudian ada 4 tersangka yang kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Itu inisialnya yang pertama adalah KA, yang kedua adalah JG ya, dan yang ketiga adalah NZ, dan kemudian ada WRP ini. Ini dari 4 tersangka ini, yang pertama adalah KH ini, dia perannya adalah sebagai admin WAG Medan kami ini. Ya, ini kami menemukan di dalam suatu handphone ya. Ini ada WAG grup namanya Medan. Saya ulangi. Kami Medan ya. Kami Medan ini. Udah nggak sini aja. Kami Medan ini. Gitu. Apa di sini? Yang pertama disampaikan di sini itu adalah pertama yang dimasukkan di WAG ini ada foto kantor DPR RI ya, foto kantor DPR RI dimasukkan di WAG itu. Kemudian isinya apa tulisannya? Dijamin komplit ya, kantor sarang maling dan setan, ada di situ tulisannya ya, di sana itu ada di sini di WAG ini. Nanti di WAG ada gambarnya itu yang sudah kami jadikan barang bukti yang nanti kita ajukan ke penuntut umum. Ada gambarnya di sana. Dan kemudian juga dari pengiriman dari tersangka KA ini ya, itu juga ada tulisannya mengumpulkan saksi untuk melempari DPR dan melempari polisi. Itu ada. Ini batunya lah, ini barang buktinya itu. Kemudian juga ada tulisannya apa? Kalian jangan takut dan jangan mundur ya. Itu, jangan mundur, jangan takut. Ada di WAG ini yang kita jadikan sebagai barang bukti ya, di sana. Tulisan itu. Jadi ini yang tadi tersangka pertama yaitu KA ya, yang dia sebagai admin Kami Medan. Saya tidak tahu, nanti akan kita perdalam kembali ini WAG-nya ini ya. Masih banyak semuanya di sana, banyak membernya, kemudian masih didalami oleh cybercrime ya, yang dipimpin oleh Pak Oliandi ini nanti untuk mengevaluasi. Dan tadi saya sampaikan juga ada yang kedua yaitu tersangka JG tadi. Apa perannya dia JG ini gitu ya. JG ini di dalam WAG Group tadi dia menyampaikan batu kena 1 orang, bom molotov bisa kebakar 10 orang, dan bensin bisa berjajaran dan sebagainya lah di sana. Kemudian ada juga menyampaikannya apa? Buat skenario seperti 98 itu. Kemudian penjarahan toko Cina dan rumahnya. Kemudian preman diikutkan untuk menjarah. Ada
sudah kita jadikan barang bukti. Ini kata-katanya seperti itu, ya, bom molotofnya. Makanya kita mendapatkan bom molotofnya ini, ya, bom molotofnya, ya, ini bom molotofnya. Ada bom molotofnya sama pilok ini, saya sampaikan nanti untuk buat tulisan pilok. Ada bom molotov itu. Dan bom molotofnya untuk apa itu? Untuk melempar. Apa yang dilempar? Tadi saya sampaikan fasilitas, ada mobil ini, kebakar ini, dilempar ini, ya, ini dilempar, ini gambarnya ini dilempar, sehingga bisa terbakar, itu ya, tadi udah kelihatan gitu semua. Kemudian yang tersangka 3 itu inisial NZ, ya, ini dia menyampaikan bahwa Medan cocoknya didaratin, ya, itu yakin pemerintah sendiri bakal perang sendiri sama Cina, itu sana ada. Dan itu, dan tersangka berikutnya yaitu WRP, ya, WRP ini dia menyampaikan bahwa besok wajib bawa bom molotov, itu sana ada, sudah. Dan ini adalah yang saya sampaikan salah satunya saja. Ada beberapa banyak yang sudah dievaluasi oleh tim cyber. Ini contoh juga gedung DPR Sumatera Utara ini, yang tadi sampai rusak ini, ya, sampai dilempar, ya. Dan ini salah satu gedungnya saja, yang tapi kerusakan agak parah. Ini contoh aja seperti ini, yang dilempar itu. Itu akibat apa ini? Ya, akibat tadi pakai pola, menggunakan pola hasut, pola hoax, polanya itu yang digunakan, ya, pola yang digunakan seperti itu, ya, itu. Jadi ada, sudah kelihatan semua peran-perannya dari mereka masing-masing. Dan kemudian ada barang bukti, sudah di depan ini ada handphone dan ada dokumen chatting masing-masing tersangka ada, sudah kita jadikan barang bukti. Dan juga ada uang 500.000. Jadi tadi dari WAG Group tadi dia mengumpulkan uang, ya, untuk mensuplai logistik. Itu sudah baru terkumpul 500.000, ya, itu 500.000 sudah terkumpul, ya. Kemudian juga ada ATM-nya pun sudah kita sita, ya. Dan ini menjadi petunjuk nanti daripada untuk pemeriksaan penyidikan lebih lanjut berkaitan dengan itu, ya, di sana itu. Ada juga tadi yang saya tambahkan, ada fotonya yang sudah mengumpulkan. Fotonya tidak saya bawa ini. Jadi ada tersangka KH tadi, KA tadi, ya, KHA tadi itu sedang mengumpulkan massa, ya, mengumpulkan massa sambil bagi nasi bungkus. Dia menyampaikan itu arahan di sana. Semua sudah kita jadikan barang bukti, nanti kita jadikan untuk di sidang pengadilan. Semua sudah di BAP dalam pemeriksaan semuanya ini yang kami sampaikan itu. Jadi untuk yang 4 orang dari Medan, ya, dari Medan itu kita kenakan pasal 28 ayat 2 Yunto 45 di Undang-Undang ITE, ya. Itu kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP, itu ancamannya 6 tahun, makanya ditahan untuk tersangka tersebut. Dan pemeriksaan yang dari Medan dilakukan di Bareskrim. Jadi kasus Medan ditarik di Bareskrim. Jadi kita melakukan pemeriksaan gabungan antara penyidik Mabes Polri, ya, Bareskrim Mabes Polri dengan Polda Sumatera Utara. Jadi semua tersangka, barang bukti, berkas perkara semuanya kita tarik ke Bareskrim Polri, ya, itu. Dan gabungan antara Polda Sumatera Utara dengan Bareskrim Polri dalam kita melakukan itu. Itu teman-teman, ya. Jadi ada pola tersendiri, yaitu pola anarkis dan vandalisme, ya, yang mengakibatkan adanya
kerusakan-kerusakan di anarkis itu ya. Polanya dengan menggunakan hasutan maupun menggunakan model hoax tadi, ajakan di sana itu. Itu teman-teman yang untuk kasus Medan ya. Kasus Medan itu yang ada 4 orang tersangka. Mana tadi? Kemudian tersangka yang kelima ya, yaitu tersangka JH ya, tersangka JH. Sama polanya ya, yaitu dengan akibatnya itu adalah anarkis dan vandalisme dengan membuat kerusakan ini sudah nanti kita tangani. Kemudian diagetkan dari apa? Dari pola daripada hoax, pola daripada hasutan. Tersangka JH ini di akun Twitternya itu dia menulis salah satunya undang-undang memang untuk primitif investor dari RT ya, RC dan pengusaha rakus itu. Ini ada di beberapa tweetnya. Ini tweetnya salah satunya ya, salah satunya ini tweetnya ada. Ini. Sama juga barang bukti ada di depan ini, ada HP Samsung, ada fotokopi KTP, ada akun Twitter ya yang sudah diambil kata-katanya. Kemudian nanti kita jadikan barang bukti di sidang pengadilan. Ada hard disk, ada komputer, ada iPad itu, dan juga ada spanduk ya toh. Ada kaos warna hitam, kemeja, kemudian ada rompi ya, ada rompi ya, dan juga ada topi itu. Yang bersangkutan modusnya mengunggah konten ujaran kebencian ya di Twitter itu, milik yang bersangkutan, milik tersangka JH ini. Dan kemudian tersangka ini menyebarkan motifnya, menyebarkan muatan berita bohong tersebut mengandung kebencian berdasarkan sara. Ini ada ya. Dan yang bersangkutan kita kenakan pasal 28 ayat 2, kita juntukan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ancamannya 10 tahun ya di sana. Tadi tersangka kelima ya. Tersangka kelima. Kemudian tersangka keenam yaitu DW ya. Inisialnya DW. Ini dia sama ya. Juga memposting di akunnya, akun yang bersangkutan ada 4 akun ya. Kemudian juga ada ribuan followernya. Dia juga menulis di sana ya, itu bahwa bohong kalau urusan Omnibus Law bukan urusan istana, tapi sebuah kesepakatan dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah kita jadikan barang bukti daripada ujaran tersebut yang disampaikan itu. Kemudian tersangka DW ini kita kenakan ya. DW ini punya akun Podoradong ini ya, @podoradong ini. Ini kita kenakan pasal 28 ayat 2, kita juntukan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ancamannya 6 tahun itu ya. Ini contoh yang sudah kita ambil barang buktinya ya, salah satu di Twitternya ya di sana. Itu salah satunya ya, jadikan barang bukti. Kemudian berikutnya yaitu tersangka AP ya. Tersangka AP
Ini yang bersangkutan memposting di Facebook dan di YouTube. Ya, dia menyampaikan di Facebook dan di YouTube banyak sekali beberapa yang disampaikan, misalnya multifungsi Polri yang melebihi peran dwi fungsi ABRI yang dulu kita caci maki, yang NKRI kepanjangan menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia di sini. Dan juga ada disahkan Undang-Undang Ciptaker, bukti negara ini telah dijajah, ya, dan belas sebagainya. Dan juga negara sudah tak kuasa lindungi rakyatnya, dan negara dikuasai oleh cukong VOC gaya baru. Tuh. Ya, itu salah satunya di situ yang disampaikan oleh tersangka AP, ya, tersangka AP itu. Jadi barang bukti daripada tersangka AP ada flash disk, ada HP, laptop, dan dokumen-dokumen screen capture, ya, yang nanti akan kita jadikan barang bukti itu. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 45A, ya, ayat 2, kita juntukan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana nomor 1 tahun 46. Dan juga ada pasal 207 KUHP dan ancamannya 10 tahun, ya, untuk tersangka AP ini. Itu. Sudah berapa tadi ini? Kemudian berikutnya tersangka SN. Tersangka SN. Tersangka SN juga sama. Dia menyampaikan ke Twitternya, yaitu salah satunya menolak Omnibus Law, mendukung demonstrasi buruh, turut mendoakan belasungkawa demo buruh, ya. Sekali lagi, turut mendoakan berlangsungnya demo buruh itu. Jadi dia modusnya ada foto, ya, ada foto, kemudian dikasih tulisan, kasih keterangan yang tidak sama kejadiannya. Ini ada contohnya ini. Contohnya ini. Ini salah satu poin. Ini kejadian di mana ini? Di Kerawang, ya. Tapi ini gambarnya berbeda, ya. Berbeda gambarnya. Ini salah satu, ada dua lagi, ada beberapa, ya, beberapa yang dijadikan barang bukti oleh penyidik di dalam melakukan pemeriksaan itu. Dan juga ada macam-macam contoh seperti ini juga, yang tulisan dengan gambarnya berbeda, ya, itu sana, itu. Dan motifnya yang mendukung dan mensupport para demonstran, motifnya di sana, dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan gambarnya, tulisannya itu, ya, itu. Yang bersangkutan dikenakan pasal 14 ayat 1, ayat 2, pasal 15 di Undang-Undang nomor 1 tahun 46, ancamannya 6 tahun ke atas itu. Ini tersangka yang SN, ya, tersangka SN. Ini tersangka terakhir, ya, 9. Tersangka 9 ini adalah inisial KA, ya. Inisial KA ini, ya, tersangkanya KA. Dia memposting di media sosial di Facebook, yaitu berkaitan dengan butir-butir yang beredar itu loh, butir-butir yang tidak benar dari pasal-pasal yang beredar di media sosial, ya. Ada, dia nulisnya 13 butir di Undang-Undang Cipta Kerja, yang semuanya bertentangan semuanya, ya, di sana. Yang itu yang tidak diperbolehkan, ya, intinya bahwa dia menyiarkan berita-berita bohong di Facebook, motifnya mendukung penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di sana. Untuk tersangka KA ini. Ini tersangka KA ini kita kenakan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang RI
nomor 1 tahun 1946. Dan barang bukti ada HP Samsung warna hitam, 1 buah SIM card, dan juga ada sebuah KTP. Dan kemudian ini semua sudah kita memeriksa beberapa saksi ahli, ada saksi pidana, ahli pidana saya ulangi, ahli bahasa, ahli IT, sudah kita lakukan pemeriksaan semua. Berkaitan dengan semua tersangka-tersangka yang dipersangkakan dalam satu laporan polisi, itu ya, itu. Di semua tadi ada beberapa LP ya yang kita lakukan, kita buat ya LP itu berkaitan dengan beberapa tersangka yang sudah kami sampaikan. Ini sudah dari 9 tersangka yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan penyebaran ya, dengan pola penyebaran hoax mengakibatkan ada anarkisme ya, dan kemudian vandalisme sehingga membuat ada petugas luka, kemudian barang-barang dinas rusak, kemudian gedung, dan kemudian juga ada fasilitas umum yang semuanya membuat kepentingan umum terganggu ya di sana itu. Ya tentunya semua level-level sedang yang level pelaku di bawah pengerusak sudah kita beberapa tangkap ya, dan kita sidik. Yang di atasnya pun sudah nanti ada kita lakukan juga. Siapa tahu nanti sedang dalam pemeriksaan lagi ya di sana. Semuanya akan kita proses dan sesuai dengan petunjuk pimpinan semuanya proses dan tidak ada penangguhan ya di sana. Itu yang bisa kami sampaikan.